Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Sitompul dengan NIM 22059023. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO. ISO adalah organisasi internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar untuk berbagai macam produk, jasa, dan sistem manajemen. Standar ISO diakui secara global dan membantu dalam memastikan kualitas, keamanan, dan keadilan berbagai aspek kehidupan. Sejarah dan latar belakang ISO. Yang pertama, awal mula. ISO didirikan pada tahun 1947 di Ginevra, Swiss sebagai organisasi pengganti dari Badan Internasional untuk Standarisasi atau ISA yang dibentuk pada tahun 1926. Yang kedua itu pertumbuhan ISO. Sejak didirikan ISO telah berkembang pesat dan kini memiliki lebih dari 160 negara anggota. Yang ketiga, pengembangan standar. ISO telah menerbitkan ribuan standar yang mencakup berbagai bidang mulai dari teknologi dan manufaktur hingga kesehatan dan keamanan. Struktur organisasi ISO. Dewan ISO merupakan badan pengambilan keputusan tentang ISO, terdiri dari perwakilan dari setiap negara anggota. Komite teknis bertugas untuk mengembangkan dan menyetujui standar ISO. Ada lebih dari 200 komite teknis yang menandatangani berbagai bidang. Sekretariat ISO bertujuan untuk mengelola kegiatan operasional ISO, termaksud koordinasi dengan negara anggota, penerbitan standar, dan promosi ISO. Manfaat standar ISO bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Standar ISO membantu organisasi dalam menetapkan standar kualitas yang tinggi untuk produk, jasa, dan prosesnya. Yang kedua, memperkuat keamanan. Standar ISO dapat membantu organisasi dalam mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan kerja. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi. Standar ISO dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat itu meningkatkan kepercayaan. Standar ISO dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra, dan investor. Proses pengembangan standar ISO. Usulan standar. Proses pengembangan standar ISO dimulai dengan usulan dari negara anggota, organisasi, atau individu. Pengembangan standar. Standar dikembangkan melalui proses konsultasi dan kolaborasi antara pakar dari berbagai negara dan organisasi. Yang ketiga, peninjauan dan persetujuan. Setelah diselesaikan, standar tersebut ditinjau dan disetujui oleh komite teknis dan Dewan ISO. Penerbitan standar. Standar ISO diterbitkan dan disebarluaskan kepada negara anggota dan organisasi di seluruh dunia. Implementasi standar ISO dalam praktik bisnis. Yang pertama, penilaian risiko. Organisasi perlu meningkatkan dan menilai risiko yang terkait dengan operasi dan aktivitasnya. Yang kedua itu pengembangan sistem. Organisasi perlu mengembangkan sistem untuk mengelola risiko, mematuhi persyaratan standar, dan mencatat semua aktivitas terkait. Yang ketiga, pelatihan dan komunikasi. Karyawan perlu dilatih tentang standar ISO dan proses yang terkait dengannya. Komunikasi yang efektif juga penting. Sertifikasi ISO dan proses sertifikasi. Yang pertama, proses sertifikasi bertujuan untuk memverifikasi bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan standar ISO. Audit lapangannya mengevaluasi implementasi sistem manajemen organisasi di lapangan. Penilaian dan keputusannya menentukan apakah organisasi telah mencapai persyaratan untuk sertifikasi. Dampak standar ISO telah dampak standar ISO terhadap perdagangan global, meningkatkan kepercayaan. Standar ISO membantu membangun kepercayaan di antara pelaku bisnis di seluruh dunia,
memfasilitasi perdagangan dan investasi, memudahkan perdagangan. Standar ISO membantu dalam memastikan kompatibilitas produk, jasa, dan sistem, mengurangi hambatan perdagangan, mempermudah integrasi. Standar ISO membantu dalam mengintegrasikan pasar global, memfasilitasi perdagangan dan investasi antar negara. Tantangan dan perkembangan terkini ISO. Yang pertama, teknologi digital. ISO harus beradaptasi dengan teknologi digital yang berkembang pesat untuk memastikan relevansi standar. Yang kedua, standar global. ISO terus berupaya untuk harmonisasi dan integrasi standar antar negara untuk memastikan keselarasan global. Yang ketiga, perubahan iklim. ISO mengembangkan standar untuk membantu organisasi dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai keberlanjutan. Peran ISO dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, lingkungan. Standar ISO membantu organisasi dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi dan limbah. Yang kedua itu sosial. Standar ISO membantu organisasi dalam mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia dalam operasi dan rantai pasokan. Yang ketiga, ekonomi. Standar ISO membantu organisasi dalam mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan, mengelola sumber daya secara efisien, dan menciptakan nilai jangka panjang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.